Ayo pergi. Lu Yun tidak punya waktu untuk mengurus urusannya sendiri. Dia hanya ingin menemukan Chu Yao sesegera mungkin. Jika dia tidak bisa meninggalkan istana air, dia tidak punya pilihan selain mengikuti makhluk di istana air kembali ke kampung halamannya. Selain itu, Lu Yun tidak tahu apakah tempat di mana istana air awalnya berada adalah alam atas. Sebab belum ada tanda-tanda kalau istana air ini berasal dari alam atas. Jika Anda pergi ke pesawat kecil yang tidak dikenal, Anda mungkin tidak tahu cara kembali. Mereka bertiga buru-buru berlari menuju pintu keluar. Di belakang mereka, pemilik istana dan pendeta tinggi berteriak dengan keras, "Terima kasih." Tidak ada waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, karena seluruh istana air sudah berguncang hebat, dan banyak makhluk di istana air yang terhuyung-huyung. Bahkan sang jenderal pun tidak dalam kondisi yang lebih baik. Lu Yun sangat cemas sehingga dia berharap bisa segera pergi dari sini. Namun, ketika pikirannya sampai pada hal ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa cahaya muncul di atas kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Jelas masih ada jarak dari pintu keluar. Lu Yun melihat ke lokasi pintu keluar dengan kaget. Tunggu apa lagi? Pergi sekarang. Melihat suara dingin Lu Yun, Long Dapao buru-buru meraih kerah bajunya, berubah menjadi tubuh naga, dan bergegas keluar dari air dalam sekejap mata. Long Ying mengikuti dari dekat dan terbang keluar. Namun saat ini, seluruh permukaan kolam langsung membeku, dan udara dingin melayang dari permukaan air. Saya melihat genangan air itu melayang dengan aneh, lalu dengan desir ia terbang ke udara, dan akhirnya berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Mereka bertiga terengah-engah, bersyukur mereka bisa lolos dengan cepat. Langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi suasana hati Lu Yun kembali mencapai titik terendah. Hasil ramalan imam besar adalah bahwa Chu Yao memang masih hidup, tetapi cakupannya terlalu luas. Dengan radius ribuan mil, luasnya memang tidak sedikit. Selain itu, ini adalah area terlarang bagi kehidupan, dan bahaya apapun dapat terjadi kapan saja. Long Dapao berbisik di telinga Long Ying, yang membuat Long Ying terkekeh. Dia mengulurkan tinjunya dan memukul dada Long Dapao beberapa kali. Lu Yun mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke kejauhan. Lokasi asli istana air kini menjadi sebidang tanah datar, seolah-olah kolam air itu tidak pernah ada. Setelah beberapa lama, Long Dapao dan Long Ying selesai berbisik, dan kemudian mereka teringat bahwa ada Lu Yun di samping mereka. Ahem, Long dia terbatuk ringan untuk menutupi rasa malunya, "Kenon, ayo bantu Lu Yun menemukan keberadaan Chu Yao dengan cepat, lalu kita akan meninggalkan dunia bawah dan kembali ke dunia roh." Ya, Long Dapao buru-buru berlari ke sisi Lu Yun, "Saudaraku, ini seperti menemukan jarum di tumpukan jerami dengan radius ribuan mil, akan menemukannya. Kakak Pao besar, apa yang dapat kamu lakukan?" Lu Yun sedikit kecewa. "Yah, ada jalan, tapi peluang suksesnya mungkin tidak tinggi." Long Dapao menggaruk kepalanya karena malu. "Mari kita bicarakan. Pada titik ini, apapun metodenya, saya bersedia mencobanya." Lu Yun berkata tanpa daya. "Yah, saat aku berada di dunia roh, aku juga mencari seseorang, tapi itu adalah musuhku." Long Dapao menjelaskan, pada saat itu, musuhku bersembunyi di bawah tanah di tempat yang sangat tersembunyi menggunakan metode untuk menemukannya, tapi... Hanya apa? Hanya saja aku memanfaatkan keinginan orang lain untuk hidup. Aku ingin tahu apakah orang yang kamu cari itu cocok. Hah, Lu Yun sepertinya terbangun oleh kata-kata Long Dapao, dan sepertinya Long Dapao tidak mengatakan apa-apa. Dilihat dari ramalan imam besar sebelumnya, Chu Yao seharusnya sangat tidak mau tinggal bersama orang-orang itu. Terlebih lagi, orang-orang itu sepertinya tidak memiliki niat untuk membunuh Chu Yao. Dengan cara ini, Lu Yun diberi kesempatan untuk menemukan seseorang. "Saudara Big Pao, mungkin metodemu berhasil, kita bisa mencobanya." Lu Yun berkata dengan serius, "Karena kamu bisa menggunakan hati orang lain untuk menemukannya, bisakah aku melakukan yang sebaliknya? Saudaraku, katakan padaku apa pendapatmu. Aku, Long Dapao, akan menjadi orang pertama yang bergegas maju." Long Ying juga berjalan ke arah mereka berdua, berniat mendengarkan rencana Lu Yun. Lu Yun menatap mereka berdua, lalu berkata, "Saudara Big Pao, karena kamu bisa berubah menjadi naga, kamu bisa terbang di ketinggian rendah." "Bagus." Long Dapao dan dua lainnya mengangguk sebagai tanda pengakuan. Karena itu, hanya perlu beberapa saat untuk mencakup seluruh radius ribuan mil. Jika dia memancarkan aura menakutkan pada saat yang sama, dia pasti akan menarik perhatian pihak lain. Itu, benar. Long Dapao tiba-tiba terbangun. Bagi klan naga mereka, bentuk tubuh naga adalah keuntungan mereka, dan persepsi serta penilaian mereka berada pada kondisi terbaiknya. Bahkan jika mereka berada ribuan mil di bawah tanah, mereka dapat merasakan keberadaan kehidupan. Namun, dalam kasus ini, bahaya yang akan kamu hadapi akan sangat meningkat. Bagaimanapun, ini adalah apa yang disebut sebagai area terbatas kehidupan. Lu Yun juga mengungkapkan kekhawatirannya. Ketika mereka berada di makam abadi sebelumnya, mereka telah menemui banyak hal yang luar biasa. Jika mereka bertiga tidak seberuntung itu, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Hahaha, saudara-saudara tidak perlu khawatir tentang ini. Long Dapao tertawa dan berkata, "Ini tidak seperti kita berjuang untuk hidup dan mati dengan orang lain. Jika kita menghadapi bahaya, kita akan melarikan diri dan semuanya akan baik-baik saja." Petik 2. Dapao benar, saya pernah mendengar Tuan Yuenian berkata bahwa bahkan biksu dari alam atas pun akan waspada terhadap klan naga, dan ketakutan ini bukan karena budidaya klan naga yang tinggi, tetapi karena mereka tidak suka menyinggung naga. "Klan," Long Ying menjelaskan. Lu Yun sedikit mengangguk. "Kalau begitu,
Terima kasih atas kerja kerasmu di sana. Lu Yun menangkupkan tangannya dan mengepalkan tinjunya. Kakak berbicara omong kosong lagi. Hanya berdasarkan hubungan di antara kita, apakah harus seperti ini? Long Dapao menoleh ke Long Ying dan berkata, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Aku tidak di sisimu. Kamu harus jangan mendapat masalah. Kalau tidak aku akan bunuh diri, tanggung jawab. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Long Yan berkata sambil tersenyum. Lu Yun, makanan anjing ada di mana-mana, apalagi memakannya, bahkan baunya pun membuatku tidak nyaman sekarang. Long Kenon tidak lagi menunda, meraih tangan Long Ying dan langsung melompat, dan kedua naga raksasa itu berubah pada saat yang bersamaan. Bersamaan dengan auman naga tersebut, kedua naga raksasa tersebut telah menghilang. Lu Yun menghela nafas lalu duduk bersila di tanah. Mungkin karena berita tentang Chu Yao, hati Lu Yun tidak bisa tenang. Tunggu sebentar, aku harus mengantarmu pulang. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian, bukan hanya kamu, tapi 6 saudara perempuan lainnya juga berkata dengan lembut. Long Kenon dan Long Ying bergerak sangat cepat, terbang ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata. Yang mengejutkan mereka berdua adalah meskipun mereka jauh dari Lu Yun, tempat-tempat ini masih merupakan kawasan terlarang untuk kehidupan. Hukum langit dan bumi tidak lengkap, dan di beberapa tempat kedua naga raksasa itu hampir terjebak di tempatnya. Sayang, kita harus berpisah. Long Dapao berkata dengan enggan, demi masa depan kita harus membantu Lu Yun menemukan adiknya secepat mungkin. Oke, jika waktunya tiba, aku akan melahirkan anak naga untukmu. Setelah berbicara, Long Ying memutar tubuhnya dan terbang. Melihat Long Ying terbang, Long Dapao diam-diam sedih, dan hatinya penuh dengan keluhan. Memang benar, saudara Lu Yun, dia melihat aku dan Long Ying rukun, tapi dia membuat masalah di mana-mana dan tidak memberi kita kesempatan. Dragon Cannon memutar tubuh besarnya dengan acuh tak acuh, menakuti semua binatang kecil di sekitarnya hingga melarikan diri. Dia terbang di atas semak, yang merupakan batas kemampuannya, tapi dia bisa merasakan jarak 100 mil di bawah bumi. Hah, sebenarnya ada penghalang. Long Cannon melihat ke tanah dengan heran, dan pada saat yang sama mengaktifkan budidayanya untuk meningkatkan intensitas eksplorasi. Namun meski begitu, kesadarannya hanya bisa menjelajah beberapa mil lebih jauh. Daerah yang sangat terbatas kehidupannya, hal ini sebenarnya dapat menghalangi kesadaran spiritual saya untuk menjelajah. Long Dapao berkata dengan terkejut, jika ini benar untuk jarak ribuan mil, bukankah saya akan melebih-lebihkan di depan saudara-saudara saya? Saat dia sedang bingung, auman naga datang dari belakangnya. Panjang Ying, Long Channel tiba-tiba berbalik, tapi yang dilihatnya bukanlah Long Ying, tapi naga hitam yang persis seperti dirinya. Cek, Long Cannon tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan tubuh naganya yang besar terguncang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana seekor naga bisa muncul di area terbatas kehidupan? Dan itu adalah naga hitam yang memancarkan aura kuat. Intinya, naga hitam ini terlihat seperti salinan dirinya. Tidak ada yang berbeda kecuali warnanya. Siapa kamu? Long Dapao bertanya. Namun, jawaban yang didapatnya adalah bola api hitam. Dia buru-buru memutar tubuhnya untuk menghindari pukulan itu. Di saat yang sama, dia juga menembakkan bola api kembali. Namun, naga hitam itu tiba-tiba naik ke langit dan langsung terbang ke langit. Yang mengejutkannya adalah naga hitam ini sepertinya tidak dibatasi oleh hukum jalan besar di sini, dan benar-benar bisa melompat tinggi ke langit. Bagaimana cara melawannya? Sebagai Raja Duel, Dragon Cannon langsung menjadi depresi. Ini seperti pertarungan tak kasat mata antara seekor burung dan seekor binatang. Anda ingin menyerang burung tersebut, namun ia terbang menjauh dan menanyakan apa yang harus Anda lakukan. Naga hitam yang tinggi di langit sekali lagi menyemburkan beberapa bola api hitam, langsung menuju ke meriam naga, dan sepertinya telah menghitung posisi di mana dia ingin melarikan diri, yang untuk sementara memaksa meriam naga berebut. Long Channel buru-buru berubah menjadi bentuk manusia dan melihat targetnya. Namun, ada semak di sekelilingnya. Tidak peduli seberapa tinggi mereka hanya bisa menutupi sosoknya. Sangat mustahil untuk menggunakan medan di sini untuk melakukan serangan balik. Naga hitam sepertinya telah menghitungnya dengan benar, dan terus membombardir semak-semak di sekitar meriam naga dengan bola api. Setelah beberapa saat, meriam naga merasakan sekeliling menjadi semakin panas. Mereka melihat semak-semak itu telah tersulut oleh api hitam dan mengeluarkan panas yang sangat kuat pada saat itu. Nenek, apakah aku akan berubah menjadi daging naga panggang? Saat dia memikirkan bagaimana cara menghadapinya, seekor naga hitam raksasa muncul di langit lagi. Kedua naga raksasa itu terjalin dan menyemburkan lebih banyak bola api pada saat yang bersamaan. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di semak-semak, Long Cannon tidak punya pilihan selain bergegas keluar. Dia merasa sangat frustrasi. Dia memiliki kemampuan yang hebat, tapi dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Jika kamu memiliki kemampuan, turunlah padaku dan bertarunglah secara langsung. Jika aku menyerah, aku akan dibesarkan olehmu. Namun, kedua naga raksasa di udara sepertinya tidak mendengarnya dan terus menyerangnya di udara. Long Dapao tidak punya pilihan selain melarikan diri ke arah yang acak. Namun, kedua naga hitam itu tidak berniat melepaskan Long Cannon. Mereka mengikuti Long Cannon tanpa tergesa-gesa, terus-menerus memuntahkan bola api hitam dari mulut mereka. Energi besar meledak di tanah, menimbulkan banyak debu. Di saat yang sama, beberapa binatang kecil di sekitarnya berhamburan. Suasana hati Long Dapao sangat buruk. Alangkah baiknya jika Long Ying ada di sini. Dia bisa membantuku menghadapi naga hitam aneh ini. Ketika dia memikirkan Long Ying, Long Dapao merasakan kehangatan di hatinya.
Pada saat yang sama, dia memikirkan tentang bagaimana dia akan menghadapi dua naga hitam ini jika Long Ying ada di sini. Meriam naga tidak ingin bertarung dengan kedua naga hitam itu, karena itu tidak ada artinya. Lagi pula, ruang di langit sangat luas, dan mudah untuk menghindari serangannya. Dia harus memancing kedua naga hitam itu turun. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri di tempat dan mengulurkan jari tengah tangannya ke arah dua naga hitam di udara. Jurus ini diajarkan kepadanya oleh Lu Yun ketika dia tidak ada pekerjaan, tapi sekarang berguna. Namun, terlihat jelas bahwa kedua naga hitam itu tidak mengerti maksud dari gerakan tersebut dan tetap menyerangnya. Tiba-tiba, Long Chano tersenyum penuh arti, dan sambil menghindari bola api hitam, dia mengeluarkan setumpuk koin emas dari cincin penyimpanannya. Meski jumlahnya hanya puluhan ribu, namun bertumpuk hingga seukuran gunung kecil, dan dua naga hitam di langit pasti bisa terlihat. Benar saja, kedua naga raksasa itu berhenti menyerang, dan tubuh Nuoda melayang di udara. Ayo, jika kamu berani datang, koin emas ini akan menjadi milikmu. Teriak Long Dapao dengan keras. Kedua naga hitam itu melayang di udara untuk waktu yang lama, lalu mulai turun perlahan. Sudut mulut Long Chanao melengkung. Dia sudah bersiap. Selama kedua naga hitam itu mendekat, dia bisa dengan cepat mengeluarkan pedang naga hijau, lalu mengangkat pisaunya dan menurunkannya, satu persatu. Namun, saat dia hendak mengambil tindakan, bayangan naga hitam lainnya melompat ke udara dan mengeluarkan raungan naga di saat yang bersamaan. Raungan naga membangunkan kedua naga hitam itu, dan mereka terbang ke udara lagi. Dapao panjang. Dari mana datangnya pengacau itu? Beraninya kamu merusak rencananya. Tentu saja, pada awalnya Long Dapao tidak menyangka rencananya akan berhasil. Sebagai anggota klan naga, dia tahu seberapa akurat klan naga dalam memprediksi bahaya. Tapi dari mana datangnya naga hitam ketiga? Bagaimana cara merusak perbuatan baiknya di saat kritis? Ketiga naga hitam ini benar-benar tidak normal. Dalam kesan Long Kenon, tidak peduli apakah itu keluarga kerajaan kuno atau klan naga lainnya, tidak ada yang namanya naga hitam. Namun, aura yang dipancarkan ketiga naga hitam itu sama persis dengan aura di tubuhnya. Ini membingungkan Long Kenon. Mungkinkah mereka yang pernah merusak jiwa nagaku melakukan sesuatu yang baik? Long Dapao tiba-tiba teringat pada orang-orang yang telah menghancurkan jiwanya, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi amarah. Lupakan saja, aku akan bertarung denganmu hari ini untuk menemukan orang-orang yang menyakitiku. Aku bersumpah tidak akan menjadi naga. Long Dapao membenci kejahatan sama seperti dia membenci musuhnya, dan dia harus membalas dendam. Hari ini, dia telah bertemu seseorang, dan dia harus menghadapinya dengan baik. Dia hanya mengeluarkan semua benda berkilau di tubuhnya dan menyebarkannya ke seluruh negeri. Setelah itu, dia selalu siap mengorbankan pedang naga Azure. Tiga naga hitam di langit saling terkait, sepertinya berkomunikasi dengan cara ini. Setelah beberapa saat, ketiga kepala naga hitam itu berbalik pada saat yang sama, menghadap ke arah meriam naga. Long Kenon mengulurkan tangannya, lalu menggerakkan jarinya sambil berteriak ke udara, kemarilah. Dengan teriakan ini, Long Kenon memiliki kepercayaan diri yang cukup, dan suaranya menembus langit dan menyebar ke segala arah. Di udara, tiga naga hitam raksasa tampak terpancing, memutar tubuh naganya dengan gila-gilaan, dan benar-benar menukik ke arah meriam naga. Bagus sekali. Long Dapao diam-diam senang, berbalik ke samping, dan bersiap untuk mengorbankan pedang King Long. Benar saja, tiga bola api menyerang meriam naga terlebih dahulu. Long Chanao buru-buru melompat ke samping untuk menghindar, dan pedang King Long diam-diam muncul di tangannya. Tiga naga hitam menyerbu pada saat bersamaan, namun sosok meriam naga menghilang seketika. Sebelum ketiga naga hitam itu bereaksi, meriam naga sudah muncul di atas kepala mereka. Ketiga pedang itu diayunkan, dan tiga sinar cahaya dingin melintas, mengenai leher ketiga naga hitam itu. Sebagai seekor naga, dia secara alami mengetahui di mana kelemahan naga tersebut. Namun, yang mengejutkannya adalah dia menyerang ketiga naga hitam itu dengan seluruh kekuatannya, namun alih-alih melukai mereka, dia malah membuat marah ketiga naga hitam itu dan mengeluarkan raungan naga yang keras. Pada saat yang sama, tiga lampu listrik menyala pada tiga naga hitam, dan mereka melintas di ketiga naga hitam dalam sekejap. Palsu. Ini sebenarnya palsu. Long Dapao terkejut dengan penemuannya. Ketiga naga hitam itu semuanya palsu, mereka sama sekali bukan naga. Penemuan ini mengejutkan Long Kenon. Dia tidak terkejut dengan ketiga naga palsu tersebut, tetapi dengan kemampuan menciptakan ketiga naga hitam tersebut. Siapakah itu dan metode apa yang digunakan untuk menciptakan ketiga naga hitam tersebut? Sungguh luar biasa. Sebelum dia sempat memikirkannya, ketiga naga hitam itu sudah mulai melawan. Meriam naga jatuh di udara, tanpa kekuatan di bawah kakinya, tetapi tubuh naga besar dari tiga naga hitam bertabrakan dengan meriam naga. Meriam naga langsung berubah menjadi bentuk naga, dan secara bersamaan menyemburkan tiga bola api, masing-masing menyerang tiga naga hitam. Ketiga naga hitam itu tidak bisa mengelak dan semuanya terkena bola api. Jaraknya terlalu dekat untuk dihindari oleh ketiga naga hitam itu. Long Dapao sangat gembira. Dengan satu serangan yang berhasil, dia mulai mengambil inisiatif. Sebelum ketiga naga hitam itu bereaksi, meriam naga itu menyemburkan tiga bola api lagi. Pada saat yang sama, tubuh naganya yang besar bergegas menuju salah satu naga hitam itu. Cakar naga yang besar itu sangat tajam. Dragon Cannon yakin selama ia tertangkap oleh cakar naganya, ia pasti akan mencabik-cabik lawannya. Namun, yang tidak dia duga adalah ketiga naga hitam itu bereaksi sangat cepat dan melarikan diri jauh sebelum meriam naga bisa mendekat. Di saat yang sama, tubuh ketiga naga hitam itu terjerat lagi. Hei,
Kalau kamu ingin memuji cinta, mungkin sekarang bukan saat yang tepat, kan? Dihadapkan pada ejekan meriam naga, ketiga naga hitam itu mengabaikannya, dan malah mengikat diri mereka semakin erat. Pada akhirnya, ketiga tubuh naga itu benar-benar bergabung menjadi naga hitam yang lebih besar. Sial, kekuatan cintamu sebenarnya seperti ini. Meski kaget, Long Dapao sama sekali tidak malu-malu. Gelarku sebagai Raja Duel bukan untuk apa-apa. Jika kamu tidak menerimanya, ayo bertarung lagi. Cakar naga besar itu melambai dan meraih naga hitam besar itu. Namun naga hitam itu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali dan menghantam meriam naga. Meskipun Long Kenon sangat ganas, dia juga mengetahui perbedaan kekuatan yang sangat besar. Jika dia ingin membunuh lawan dengan pedang, dia pasti tidak akan bisa bertarung secara langsung. Jadi, dia memberi sedikit jarak, dan ketika lawan memukulnya, dia berputar ke belakang naga hitam besar itu. Di saat yang sama, 5 cakar naga emas dengan kuat menggenggam sisik naga di punggung naga hitam. Naga hitam besar itu mengeluarkan raungan naga yang menggemparkan bumi, lalu melesat ke langit, mencoba menyingkirkan meriam naga di belakangnya. Namun, 5 cakar meriam naga telah ditancapkan ke dalam tubuh naga hitam, bagaimana bisa dibuang begitu saja? Begitu saja, naga hitam besar itu terbang naik turun di udara dengan meriam naganya, terkadang menembus langit dan terkadang menabrak bumi. Meskipun Long Dapao merasa sedikit tidak nyaman, dia masih mengepalkan cakar naga itu erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Menurutnya, karena naga itu palsu, maka akan selalu ada saat di mana energinya habis, dan saat itulah waktu terbaik baginya untuk membunuh naga tersebut. Namun, naga hitam itu sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Begitu saja, dengan meriam naga, ia menghantam langit dan bumi tanpa ada niat untuk kelelahan. Setelah terbang seperti ini selama 3 hari, ketika meriam naga tidak dapat bertahan lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa kecepatan naga hitam sebenarnya telah melambat. Apalagi pemandangan di bawah juga berubah. Tempat apa ini? Apakah kamu belum pernah ke sini sebelumnya? Long Dapao melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu. Alasan mengapa saya mengatakan saya belum pernah ke sini adalah karena hukum langit dan bumi di sini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan hukum di bidang kehidupan yang terbatas. Namun dia tahu bahwa tempat ini masih termasuk dalam kawasan kehidupan terlarang. Tanahnya merupakan pegunungan yang berkesinambungan. Pepohonan di pegunungan itu subur dan tumbuh dengan baik. Di saat yang sama, energi spiritual di sini sedikit lebih melimpah, membuatnya merasa sangat nyaman. Dengan cara ini, tingkat budidaya Long Kenon telah pulih. Naga hitam itu berhenti di atas pegunungan dan hanya berlama-lama di dekatnya, seolah-olah meriam naga tidak ada di punggungnya. Meriam naga tidak mempedulikan hal itu, dan langsung berubah menjadi bentuk manusia. Di saat yang sama, dia mengangkat pedang naga hijau di tangannya, menunjukkan titik lemah naga hitam itu, dan menyerangnya dengan satu pukulan. Dengan raungan naga, naga hitam besar itu langsung menghilang ke udara. Ini, Long Dapao melihat King Long Dao di tangannya, dan kemudian melihat sekeliling, tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Namun, dia punya firasat pasti ada rahasia terkait Chu Yao yang tersembunyi di area ini. Saya memejamkan mata dan merasakan lokasi Lu Yun. Jaraknya tidak kurang dari 8.000 mil. Jaraknya terlalu jauh untuk menyampaikan pesan kepada saudara Lu Yun. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan trik itu. Long Chanao melepas timbangan dari tubuhnya, mengukir lingkaran sihir pada timbangan tersebut dengan pedang King Long, dan kemudian berbicara kepada timbangan tersebut. Saudara Lu Yun, saya menemukan beberapa petunjuk. Ikuti aura saya dan Anda dapat menemukan saya. Ayo cepat. Setelah berbicara, Long Kenon melemparkan timbangannya dengan kuat ke arah Lu Yun. Kemudian, dia mulai menelepon Long Ying lagi. Untungnya, keduanya berasal dari klan naga, dan mereka saling terinfeksi aura, jadi lebih mudah daripada Lu Yun untuk menghubungi mereka. Ya, Long Ying hanya berjarak 5.000 mil dariku, jadi dia seharusnya lebih cepat dari Lu Yun. Saat ini, Long Dapao tidak perlu melakukan apapun, dia hanya perlu menunggu dengan tenang kedatangan Lu Yun dan yang lainnya, lalu kita bisa mendiskusikan tindakan pencegahan bersama. Bukan karena dia tidak berani mencari di area bermasalah ini, tapi dia takut dia akan memperingatkan pihak lain, dan pihak lain akan membunuh Chu Yao atau membawanya pergi. Dengan cara ini, waktu mereka bertiga berada di sini begitu lama telah terbuang percuma. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencana, dan Long Kenon diserang secara tiba-tiba. Ada naga hitam lain yang tampak persis seperti dia. Cakar naganya yang besar langsung mengenai punggung meriam naga, meninggalkan luka yang mengejutkan. Meriam naga itu terhuyung dan jatuh ke tanah. Meskipun dia bisa terbang ke sini, dia tidak melakukannya. Menunjukkan kelemahan adalah cara terbaik untuk menghadapinya saat ini, karena dia tidak bisa membuat pihak lain khawatir. Setelah mendarat, Long Kenon langsung bersembunyi di hutan lebat, dan goresan di punggungnya langsung kembali ke tampilan aslinya. Naga hitam itu menukik ke bawah, mencari meriam naga di hutan. Namun meriam naga menyembunyikan auranya dan langsung terjun ke bumi. Dia tahu bahwa metode ini tidak akan bertahan lama, dan hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan. Tapi sekarang dia tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Begitu Lu Yun dan kedua orangnya tiba, mereka pasti akan menjelajahi tempat itu dengan hati-hati. Saat itu, semua dendam akan diselesaikan bersama. Namun, jelas tidak mudah untuk membandingkan deteksi pihak lain. Long Kenon tinggal di bawah tanah kurang dari secangkir teh sebelum dia ditemukan oleh naga hitam di langit. Tepat ketika bola api hitam hendak menghantam tanah, meriam naga langsung melompat keluar dan melarikan diri dengan cepat. Pemikirannya sangat jernih. Bahkan jika dia ingin membunuh naga hitam itu, dia harus menunggu sampai dia pergi dari sini. Dalam 2 hari,
dia menggunakan metode ini untuk membunuh hampir 10 naga hitam tersebut. Pada saat yang sama, dia menjauh dari area ini, seolah-olah dia tidak tahu ada rahasia di sini. Long Ying tiba dan bertarung dengan Long Cannon. Long Dapao melihat pakaian Long Ying yang compang camping dan tahu bahwa dia mungkin tidak bersenang-senang selama 2 hari terakhir ini. Tapi untungnya, tidak ada satupun goresan di tubuh Long Ying, jadi Long Dapao merasa lega. Dia memberitahu Long Ying apa yang dialami dalam 2 hari terakhir. Long Ying memegang tangan Long Dapao dengan sedih, dan pada saat yang sama, dia juga berbicara tentang apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Ternyata setelah Long Ying meninggalkan Long Dapao, ia juga menemui beberapa hal yang aneh. Ia sampai di sebuah gunung yang indah, di mana burung-burung berkicau dan bunganya harum, bagaikan surga. Long Ying berjalan di antara mereka dan menemukan bahwa energi spiritual di sini kaya dan sebenarnya merupakan tempat yang baik untuk berkultivasi. Bahkan untuk sesaat, dia mengira Yulong Cannon akan tinggal di sini dan tidak akan pernah keluar lagi. Namun pemandangan aneh terjadi. Saat dia memetik bunga dengan wangi yang kuat, warna dunia tiba-tiba berubah, dan pemandangan di sekitarnya berubah menjadi neraka Shuro. Long Ying langsung mengerti bahwa semua yang ada di sini adalah penyamaran, tapi makhluk macam apa yang bisa menciptakan lingkungan seperti itu? Tidak hanya itu, ia merasa bahwa hukum langit dan bumi di sini agak berbeda, dan tampaknya secara fundamental berbeda dengan hukum langit dan bumi di dunia luar. Penemuan menakjubkan ini mengejutkannya. Kemampuan semacam ini hampir bisa menghalangi rahasia surga, tapi bisakah itu benar-benar tersembunyi dari mata surga? Long Yan berpikir dalam hati. Dao surga mengatur seluruh langit dan alam, dan hampir tidak mungkin untuk menghindari deteksinya. Namun, beberapa orang masih menemukan metode seperti itu. Saat dia bingung, hembusan angin bertiup di belakangnya. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat segerombolan besar monster fusion bergegas ke arahnya dengan cepat. Long Ying terkejut, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan pedang naga Azure dan bergegas ke tengah-tengah binatang fusi itu. Meskipun tingkat budidaya binatang fusi itu tidak sebaik miliknya, Long Yan masih terluka. Namun naga tersebut memiliki konstitusi khusus, dan luka di tubuhnya dapat sembuh seketika. Tepat setelah dia membunuh semua monster fusi, dia ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin, tetapi lebih banyak monster fusi berkumpul dari segala arah. Long Ying, yang bisa saja pergi, menolak untuk pergi dan terus membunuh dengan pedang King Long di tangannya. Semakin banyak binatang fusi yang dibunuh olehnya, dan luka di tubuhnya juga muncul dan disembuhkan, berulang kali berkali-kali. Dia tidak meninggalkan tempat itu sampai Long Dapao mengiriminya pesan. Setelah mendengar cerita Long Ying, Long Dapao hanya bisa mengerutkan kening. Selain pegunungan yang dia temukan, ada juga pengalaman Long Yan. Dengan kata lain, pasti ada lebih dari satu tempat yang memiliki rahasia. Dengan kata lain, lokasi Chu Yao mungkin berada di salah satu tempat ini. Apalagi kedua tempat ini sudah ditemukan oleh mereka. Untuk sesaat, suasana hati Long Dapao yang awalnya bahagia kembali turun ke bawah. Pencarian yang lama sia-sia saja. Long Ying sepertinya mengerti apa yang dia pikirkan, jadi dia menghiburnya, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mematuhi takdir. Kami akan melakukan yang terbaik. Adapun cara mengambil keputusan, kami akan menunggu sampai Lu Yun datang. Long Dapao mengangguk sedikit, menyetujui pernyataan Long Ying. Dia tidak lagi pergi ke pegunungan itu, tapi diam-diam menunggu kedatangan Lu Yun bersama Long Ying. Saat senja di hari ketiga, nafas Lu Yun muncul dalam jangkauan penginderaan Long Cannon. Dia melihat ke kanan dan melihat sesosok tubuh berlari ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Lu Yun mengerutkan kening saat melihat mereka berdua tampak malu. Saudara Big Cannon, apa yang kamu? Long Dapao melambaikan tangannya dan berkata, saudaraku, ini tidak penting, dengarkan dulu berita yang kami dapat. Oleh karena itu, Long Dapao menceritakan pengalaman mereka kepada Lu Yun. Sekarang aku ragu, Chu Yao yang kamu cari mungkin ada di salah satu dari dua tempat ini, atau di tempat lain yang belum kami temukan. Lu Yun mengerutkan kening dan mengangguk pelan. Long Dapao benar, tampaknya organisasi misterius itu telah merencanakannya sejak lama. Bahkan di area kehidupan terlarang ini, mereka telah menggunakannya sebagai tempat percobaan. Apa tujuan mereka melakukan ini? Lu Yun berkata pada dirinya sendiri. Mungkin mereka ingin menipu surga. Long Yan mengungkapkan tebakannya. Tapi kenapa mereka ingin menipu Tiandao? Saya khawatir ini tidak masuk akal, bukan? Saya hanya menebak. Tidak ada bukti konklusif, hanya perasaan. Long Ying mengerutkan kening dan berkata, jika tidak, mereka melakukan sesuatu yang tidak dapat dipahami. Bagaimana Anda menjelaskannya? Lu Yun sangat yakin setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan. Binatang fusi, naga hitam, naga raksasa hitam, bingkai kayu, dan mayat di atasnya semuanya menunjukkan apa yang telah mereka lakukan. Juga, jiwa Long Cannon telah diambil. Apa yang ingin didapatkan orang-orang ini? Mungkin, Sister Chu Yao akan mengetahui semua ini. Hingga saat ini, selain mencari Chu Yao, Lu Yun juga memiliki keraguan yang lebih serius di benaknya. Apa yang ingin dilakukan organisasi misterius itu? Saudara Lu Yun, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami semua mendengarkanmu, Long Dapao berkata dengan keras. Lu Yun memandang mereka berdua dan berkata dengan lembut, periksa setiap tempat dan jangan pernah melewatkan kesempatan untuk menemukan saudara perempuanku. Lu Yun sangat bersemangat saat ini, karena dia akhirnya akan menemukan Chu Yao. Ini mungkin kesempatan terakhir atau satu-satunya, dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Mereka bertiga datang ke area di mana Long Cannon menemukannya, tapi di sini sepi, berbeda dari saat Long Cannon menemukannya sebelumnya.
Aneh, jelas ada cukup energi spiritual di sini, tapi kenapa tiba-tiba menjadi begitu tipis? Long Dapao mencari kemana-mana, bahkan ke gua tempat dia bersembunyi sebelumnya, tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian, dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi tengah pegunungan, dan benar saja dia menemukan gunung yang berlubang. Gunung itu dibongkar dengan keras oleh 3 orang, dan 5 sosok muncul di depan mereka. Akhirnya aku melihat orang yang hidup. Lu Yun berjalan ke depan sambil tersenyum, kamu berasal dari kekuatan mana di dunia spiritual? Long Dapao menggunakan pedang Qinglong, dengan sikap, aku akan membunuhmu jika kamu tidak memberitahuku. Orang-orang itu melihat pisau besar di tangan Long Dapao dan benar-benar tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saya tidak menyangka suatu hari nanti kita akan diancam oleh seseorang. Tapi sungguh menakjubkan mereka bisa menemukan tempat ini. Ya, saya hanya tidak tahu apa tujuan mereka. Mereka tidak tahu etika, mereka benar-benar sekelompok orang yang tidak memenuhi syarat. Hei, kenapa kalian bertiga menghancurkan tempat kami? Lu Yun sangat marah dan tertawa. Haha, setelah menangkap adikku, apakah kamu masih punya alasan? Lu Yun bertanya, serahkan Chu Yao, dan aku akan mengampuni nyawamu. Lu Yun dapat melihat bahwa ketiga orang ini tidak lemah dalam kultivasi. Mereka dapat mencapai puncak alam roh surgawi di dunia bawah, tetapi mereka tidak dapat mencapai tingkat seperti itu di dunia spiritual. Namun, tingkat kultivasi tidak ada seorang pun di depannya jelas berada di puncak alam Tianling, tapi ini tidak penting. Lu Yun yakin dia bisa bertarung 1 lawan 5, belum lagi masih ada Long Kenon dan Long Ying. Namun, 5 orang di seberang sama sekali tidak takut pada Lu Yun dan yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata Lu Yun, mereka tertawa terbahak-bahak. Berisik, aku akan membunuhmu. Memulai perkelahian dengan perselisihan sekecil apapun sepenuhnya sejalan dengan karakter Long Dapao. Saat dia melangkah maju, 5 orang di seberang juga bergerak. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menghindari serangan meriam naga, dan melarikan diri ke 5 arah. Jelas sekali, orang-orang ini tidak ingin bertarung dengan Long Dapao. Lu Yun juga tidak mengejarnya, juga tidak mengejarnya. Walaupun bisa mengejar, itu mungkin tidak berguna, dan Anda tidak akan rela menyerah jika tidak bisa mengejar. Lagi pula, sangat sulit untuk bertemu orang-orang dari organisasi misterius yang masih hidup. Mengejar. Pada akhirnya, Lu Yun memutuskan untuk menangkap seseorang terlebih dahulu. Bahkan jika metode pencarian jiwa digunakan, keberadaan Chu Yao harus ditemukan. Benar saja, kelima orang ini tidak mudah untuk dikejar. Setelah mengejar selama 1 jam, Lu Yun akhirnya menghentikan 1 orang. Pria itu tersenyum dan menatap Lu Yun dengan dingin. Mengapa kamu berusaha keras untuk menangkapku? Pria itu bertanya. Saya mencari seorang wanita bernama Chu Yao. Selama saya melihatnya, saya tidak peduli dengan hal lain, kata Lu Yun dingin, siap mengambil tindakan kapan saja. Chu Yao, pria itu menyentuh dagunya dan memandang ke langit, tampak seperti sedang berpikir keras. Lama sekali, saya tidak ingat siapapun yang memiliki nama ini di sekitar kita. Jika dipikir-pikir lagi, apakah dia punya nama lain? Pertanyaan ini membuat Lu Yun bingung. Ya, Chu Yao pasti bisa mengganti namanya untuk melindungi keselamatannya sendiri. Jika itu yang terjadi, maka akan sangat sulit. Cara terbaik adalah dengan menunjukkan foto Chu Yao kepada pihak lain, tapi di manakah hal semacam itu pada Lu Yun sekarang? Seorang wanita, kurus, penampilan luar biasa, mata besar, hidung mancung, kulit cerah. Lu Yun menggambarkan banyak karakteristik Chu Yao dalam satu tarikan napas. Hei, 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 kultivator wanita mana yang tidak seperti ini saat ini? Begitu dia mulai berlatih, dia dapat mempertahankan penampilannya yang luar biasa. Deskripsi Anda membuat saya sangat tidak mungkin menjawab pertanyaan Anda. Ini, Lu Yun memikirkannya. Selama dia mau berusaha, seorang kultivator wanita memang bisa membuat penampilannya lebih baik. Namun, Chu Yao jelas bukan wanita seperti itu. Memikirkan hal ini, Lu Yun merasa lebih tertekan. Ada pertanyaan lagi. Tidak masalah, aku pergi. Tunggu sebentar. Lu Yun berteriak, ada berapa banyak tempat seperti sekarang di wilayah kehidupan terbatas ini? Di mana lagi kamu memiliki orang paling banyak? Nak, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana aku bisa memberitahumu rahasia seperti itu? Pria itu mencibir, orang-orang di organisasi kita adalah orang-orang yang menepati janjinya dan tidak akan pernah mengkhianati rakyatnya sendiri. Kalau begitu aku minta maaf. Lu Yun mengambil tindakan. Selama dia menahan lawannya, dia punya 10.000 cara untuk membuat lawan berbicara. Ekspresi pria itu berubah dan dia ingin melarikan diri. Tapi bagaimana Lu Yun bisa memberinya kesempatan seperti itu? Dalam sekejap, dia muncul di hadapan pria itu. Jangan mencoba melarikan diri. Kamu tidak memiliki kesempatan sedikit pun di hadapanku. Lu Yun menggunakan auranya yang kuat untuk membuat pihak lain langsung kehilangan kesadaran. Pada kesempatan ini, Lu Yun kembali mengambil tindakan, langsung menekan lawan ke tanah dan menggosoknya. Berhenti berkelahi, kataku. Pria itu tidak bisa menahan serangan Lu Yun dan hanya bisa meminta belas kasihan. Jika satu kata pun salah, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Lu Yun berkata dengan sengit. Apa sebenarnya yang ingin kamu ketahui? Pria itu berkata dengan ngeri. Chu Yao, kamu di mana? Saya tidak tahu. Lalu berapa banyak pangkalan yang kamu miliki di area terlarang kehidupan? Katakan padaku. 30. Di mana orang paling banyak? Mengapa kamu menciptakan binatang fusi yang bukan manusia atau hantu? Kamu tidak mau menjawab ya. Maka kamu tidak punya kesempatan sekarang. Ah,
Pria itu menjerit dan langsung kehilangan kesadaran, karena kesadaran kuat Lu Yun telah menembus lautan kesadaran pria itu. Awalnya, Lu Yun ingin menyelamatkan nyawanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, jadi jangan salahkan dia karena kejam dan menggunakan teknik pencarian jiwa. Melalui penyelidikan, Lu Yun mengetahui bahwa nama orang ini adalah Gudemao dan dia adalah seorang biksu di dunia spiritual, namun tidak diketahui dari kekuatan mana dia berasal. Karena Lu Yun menemukan bahwa ada tempat terlarang jauh di dalam jiwanya. Itu adalah tempat yang tertutup. Bahkan jika dia memaksanya untuk membukanya, dia tidak akan bisa mengetahui beritanya serius, bahkan dia akan mati di tempat. Oleh karena itu, Lu Yun tidak bertindak gegabah, tetapi terus menjelajahi tempat lain. Beberapa sosok yang tampak familiar muncul di hadapannya satu persatu, dan hampir semuanya berasal dari dunia roh. Dalam ingatan Gudemao, dia tidak menemukan bahwa ada banyak orang di tempat itu, tetapi ada banyak adegan operasi Fusion Beast. Lu Yun buru-buru meninggalkan daerah itu karena dia benar-benar tidak tega melihat binatang buas itu disiksa seperti ini. Setelah mencari, dia menemukan bahwa dia hampir tidak menerima informasi berguna. Karena kamu sangat tidak kooperatif, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lu Yun meningkatkan kesadaran spiritualnya dan mulai menyerang batasan di lautan kesadaran Gudemao. Gudemao terlihat gemetar dan mulutnya berbusa, terlihat sangat menyakitkan. Mengapa Lu Yun begitu peduli padanya? Saat menerobos batasan, kesadarannya melindungi kabut di dalam. Namun, tidak ada gunanya sama sekali. Selain beberapa bayangan dan objek, tidak ada yang lain. Terlebih lagi, sebelum dia bisa melihat dengan jelas, ingatan itu menghilang. Di saat yang sama, tubuh Gudemao juga berhenti gemetar, dan di saat yang sama, detak jantung Gudemao berhenti.